Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Duyufur Rahman, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, semoga Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat tahmid yang kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala pujian tanpa aib, kekurangan sedikit pun lillahi rabbil alamin, hanya patut diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada semesta alam, atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas setiap kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan maghrib ini kita bisa dipertemukan kembali bermuajahah dalam majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah. Kita bermohon dalam majelis ini Allah curahkan rahmatnya, Allah turunkan keberkahannya, Allah izinkan malaikat-malaikatnya memintakan ampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Karena pasti setiap jiwa, setiap kita banyak melakukan dosa dari bangun tidur tadi, dan mungkin kita tidak juga bisa terlepas hingga setelah kita keluar dari masjid ini. Oleh sebab itu kita bermohon semoga malaikatnya, semoga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berzikir kepadanya tidak luput untuk beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada setiap kita. Kami ingatkan kembali bahwasanya para ulama membandingkan mana yang lebih utama, seorang muslim duduk di masjid, dia berzikir ribuan kali, 1000, 2000 atau sampai belasan ribu, atau dia duduk bermajelis di dalam majelis ilmu. Mana yang lebih utama? Ya, orang yang bermajelis ilmu dengan tetap berzikir, atau dia yang hanya berzikir saja, berdiam diri sendirian di masjid? Para ulama mengatakan bahwasanya bermajelis ilmu itu jauh lebih utama dibanding mereka yang berzikir sendirian, dibanding dia zikir ribuan kali tanpa mengikuti majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita berzikir, karena kalau kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, yang minta kita, yang mana kita banyak dosa, yang mana kita banyak kekurangan. Bisa jadi sampai doa tersebut, bisa jadi tidak. Syukur-syukur sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang duduk dalam majelis ilmu, walaupun apa yang dai katakan, apa yang ustadz ceramahkan, mungkin dia tak paham. Bahkan mungkin di antara kita ada yang ngantuk, kelelahan, yang masih teringat dengan suasana hidup sebelum maghrib ini, yang masih teringat dengan aktivitas pagi sampai sore hari tadi.
tidak paham, tidak konsentrasi, sedang sibuk membuka WA-nya, membuka status, scroll atas, scroll bawah. Walaupun seperti itu, apa kata para ulama, duduk dalam majelis ilmu itu lebih utama. Kenapa? Yang mintakan ampun bukan hanya diri kita, tetapi para malaikat yang maksum, yang memintakan ampun atas setiap doa kita, atas setiap dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, juga bahkan semut-semut di dalam lubangnya. Tidak hanya itu, dan bahkan juga hewan-hewan di lautan, ya ikan, ya kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, minta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Maka ikhwatal iman, saudaraku seiman seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan untuk memberi nutrisi bagi akal kita, untuk memberikan nutrisi pada jiwa kita. Kenapa? Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas, bahwasanya saya heran melihat orang-orang banyak yang menangis kalau ada jasad yang sakit, kalau ada jasad yang tak bernyawa. Kalau kita kan sedih, ada jiwa, ada fisik yang sakit, fisik yang tidak bisa bergerak lagi atau telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedih. Tetapi yang lebih menyedihkan sebetulnya, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, bahwasanya seseorang yang tidak bersedih atas sakitnya hati, sakitnya jiwa, atau matinya hati dan jiwanya yang tidak mendapat siraman ruhiyah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur kepada Allah kasih kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu pada malam hari ini. Serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Aba wal ummahatin kiram, a'azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas pada tema ruhiyah, tentang kejiwaan, tentang an-nafs, ya, yang berjudul menghambakan diri kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut adalah satu hal yang senantiasa kita ucapkan di dalam salat kita, baik di dalam iftitah maupun di dalam Al-Fatihah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas kenapa kita mesti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa spesialnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari lalu kami berjumpa dengan beberapa orang mu'allaf. Aslinya ada 10 orang, tapi yang datang cuma 5 orang mu'allaf di Talanjerinjing di dekat PT SSR. Mereka masuk Islam beberapa hari yang lalu, dan kita sampaikan apa kemuliaan daripada Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dalam materi, maka ketahuilah bahwa saat ini di Eropa Barat namanya Islam itu jadi hal yang sangat dinanti-nanti, jadi satu hal yang luar biasa. Bahkan di Jerman, Prancis itu per 1 jam masuk Islam seorang non muslim, ya, masuk Islam non muslim per 1 jam. Hitung aja lah, berarti 1 hari berapa orang? 24 hari. Iya, kalau 1 jam 1 orang, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Begitu pula di Rusia, ya, pasca penyerangan Charlie Hebdo, pasca 9/11 ini ya, 11 September penyerangan itu di Amerika. Orang pada mencari tahu apa sih Islam, apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dipeluk oleh seorang muslim, kenapa mereka mesti menjadi Islam, mesti menjadi muslim. Akhirnya itu menjadi hal yang
mereka cari tahu, ya. Orang barat, Eropa barat kalau sudah mencari tahu, mereka mencari berdasarkan filosofinya, menjadi satu hal yang akar, mencari dari akar-akarnya. Ya, filosofi yang diambil dari bahasa Yunani, bahwasanya segala sesuatu itu epistemologinya, dicari aksiologinya. Ini kalau yang kuliah S2, S3 pasti mempelajari hal tersebut, ya. Itu ini dari mana sih? Ini kata Allah ini dari mana? Kata Islam itu dari mana? Nah, mereka saat ini bahkan di Perancis, seorang muslim terkaya salah satunya, satu tempat yang menjadi highlightnya kota Perancis. Sampai orang-orang non muslim di sana sudah demo, tolong dong jangan diriin Islamic Center di sana. Kenapa? Kami sangat takut nih. Ini Kristen, ini Nasrani, itu sudah banyak yang berkurang. Nama gereja itu sudah banyak yang tergadaikan, bahkan tidak disewa lagi. Ya, sudah nunggak penyewanya. Kenapa? Tidak ada yang beribadah, atau sedikit sekali, makin hari makin berkurang yang beribadah di gereja, di wihara mereka. Sehingga hal tersebut dijual, dan namanya muslim dari Turki, dari Indonesia, dari Pakistan, mereka makin lama makin banyak. Muslim dari daerah setempat sendiri itu mulai mereka bertumbuhan satu persatu. Bahkan di New Zealand, di Switzerland itu sudah cukup banyak, ya, pemeluk Islam di masjid paling selatan di dunia. Paling selatan itu ada di Selandia Baru. Itu sudah angka muslimnya mungkin per 2 jam itu sudah banyak yang masuk Islam. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dimaksud dengan Islam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kalimat tersebut biasa kita ucapkan dalam doa iftitah kita. Inna salati, sesungguhnya saya, ibadah nusuk saya, kurban saya, udhiyah saya, hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah satu kalimat yang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an membahas tentang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Akhir Al-Gunaimi mengatakan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya isinya tentang tauhid. Berisi tentang kisah-kisah, Ustaz, walaupun kisah-kisah bercerita tentang kisah mereka yang menjalankan tauhid. Ceritanya di situ kan tentang azab neraka, Ustaz. Itu cerita tentang iqab bagi yang menjauhi tauhid. Ceritanya kan tentang surga, Ustaz. Surga adalah balasan bagi mereka yang menjalankan tauhid. Dan semuanya bercerita tentang tauhid. Bahwasanya Quran kulluh semuanya bercerita tentang tauhid. Yang mana tauhid erat kaitannya dengan penghambaan diri yang kita ucapkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat yang kita senantiasa ucapkan dengan ucapan yang berhati-hati secara hukum tajwid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ya, sembah dulu Allah baru tolong. Sembah dulu Allah Subhanahu wa taala baru tolong. Bukan rezeki kita yang kadang sedikit, bukan rezeki kita yang kadang terlambat, tetapi ibadah kita yang terlambat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kurang diberikan, kurang banyak turun kepada kita. Ya. Mengapa kita harus memeluk Islam? Karena Islam, para ulama mengatakan satu, Islam adalah agama semua nabi. Islam adalah agama semua nabi. Ya. Dia adalah agama yang dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah agama yang dipeluk oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Wala taqulu salasa, kata Allah, jangan katakan Tuhan itu 3.
salisu salasa, ya, bahwasanya Allah itu satu dari tiga, tiga dari satu. Jangan katakan itu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Dia qadim dan baqa, mukhalafatul lil hawadith. Dia tidak sama dengan apa yang wujud. Dia sudah ada dari zaman sebelumnya dan dia akan senantiasa ada. Itulah zat dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang sama disembah oleh Nabi Isa alaihi salam, yang disembah oleh Nabi Zakaria alaihi salam, keluarga Ali Imran radhiyallahu anhum, yang disembah oleh Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, yang disembah oleh Ismail alaihi salam, zat yang sama disembah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, zat yang sama disembah oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, yang sama disembah oleh Nabi Idris dan Nabi Adam alaihi salam. Ya, zatnya sama yang disembah. Dan agama tersebut, apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan kenapa Islam menjadi topik bahasan kita? Kenapa kita harus memeluk agama Islam? Selain ini agama yang dipeluk Nabi, seluruh Nabi, dia adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah agama yang paripurna, yang Allah sempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Agama yang memberikan satu kebebasan yang terikat dengan aturan-aturan yang memudahkan kehidupan bagi seorang muslim. Nah, mudah di mana Ustaz? Sholat aja 5 waktu kita capek. Enggak seperti yang lain, mungkin sepekan sekali, mungkin 2 bulan sekali, mungkin sebulan sekali. Tapi justru itulah yang menjadikan dalam kehidupan kita. Mungkin Dr. Amin lebih ngerti bahwa seorang yang kerja itu duduk atau dia selalu bekerja bergerak itu butuh satu waktu berdiri dan diam. Dan orang berdiri diam itu enggak didapatkan kecuali dalam satu, dia jaga, atau dua, dia upacara, tiga, dia sholat. Dan paling baik ketika dia sholat, itu energinya luar biasa. Ya, coba dicari tahu apa sih keutamaan sholat dalam fisik kita. Itu luar biasa. Dalam satu waktu seseorang butuh untuk berdiri diam ternyata. Ya, dari capeknya bekerja, misalnya Bang Alfian lagi capeknya goyang-goyang kaki. Ya, goyang-goyang kaki, usaha jalan, kaki goyang-goyang Bang ya. Masya Allah. Itu ternyata butuh untuk berdiri. Ya, kerjaan apapun dia yang sedang capek kerja di depan laptopnya itu butuh untuk berdiri. Bahkan wudu yang kita lakukan itu Masya Allah tabarakallah, kalau dilakukan dengan hikmat, dilakukan dengan penuh perhatian. Karena saat ini banyak yang wudunya buka kerannya sudah tak tanggung-tanggung lagi. Makanya usahakan kalau udah mau masuk waktu sholat, jangan pas azan baru bergerak. Sebelum azan bergerak, air jadi hemat. Kalau orang buru-buru, tidak ada yang bisa membuka keran itu sedikit, pasti buka keran itu lebar. Buka keran sedikit, berwudu dengan hikmat. Ketika dia membasuh wajahnya, memberikan satu rasa sejuk yang akan masuk ke dalam relung hatinya. Belum lagi nanti mencuci tangannya sampai ke siku dengan menyela-nyela, apalagi jari kaki. Menyela-nyela jari kaki itu memberikan efek tenang di dalam fisiknya seorang muslim. Itu ketika dilakukan, segala syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu justru memudahkan. Itu justru memberikan efek kesehatan. Orang yang banyak ruku, fokus daripada oksigen yang dia terima sepenuhnya untuk jantung. Orang yang banyak sujud, fokus oksigennya diberikan untuk akal, untuk otak. Dulu saya punya sepupu, maksud sekarang sepupunya. Dulu dia berkata, sepupu saya ini alumni UI, S2 UI Kesehatan Masyarakat, termasuk salah satu lulusan terbaik asal Cerenti. SMA-nya SMA Pintar di Taluk Kuantan, menguasai bahasa Inggris, bahasa Jepang. Lalu dia ke Stikes Medan,
lalu ke UI. Dia sering ngomong, "Pi, biar pintar." Mbak, saya tanya, "Mbak, gimana sih kok bisa pintar? Kenapa kok IPK-nya kok bisa tinggi banget? Apa sih yang dilakuin?" "Sering sujud, Pi." "Sering sujud, Pi," kata dia. Ya, ini kunci ini. Bapak-bapak yang sudah mulai berumur mau ngapal Quran tetap bisa. Amalkan ini. Sering sujud, banyak-banyak sujud. Anak muda demikian pula, banyak-banyak sujud. Itu memberikan satu kecerdasan di dalam otak kita. Ada banyak hal yang memberikan kecerdasan, stimulan bagi otak kita. Nah, di situ. Jadi dia adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna Allah ciptakan bagi umat manusia. Dan tidak ada din, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Islam. Lalu kenapa Ustaz? Bani Israel itu mereka kok berbeda agamanya dengan kita. Lalu kenapa Ustaz? Nasrani itu berbeda agamanya dengan kita. Kenapa kok mesti ada? Maka ketahuilah, pluralitas agama diakui, tetapi pluralisme agama tidak diakui. Pluralisme agama mengatakan bahwasanya semua agama sama, Tuhan yang disembah sama. Itu menurut paham liberal. Tetapi dalam Islam pluralitasnya yang diakui, bahwasanya di sana tetap ada mereka yang fasikin. Wa mayudillu illal fasikin. Allah tuh tidak memberikan petunjuk kecuali kepada tidak akan menyesatkan kecuali pada orang-orang yang fasik, menyimpang, memilih jalan-jalan lain sesuai daripada hawa nafsunya. Itu yang kedua, bahwasanya Islam adalah agama yang paripurna. Yang ketiga, Islam adalah satu syarat terhitungnya amal ibadah seseorang. Ya, terhitungnya amal ibadah seseorang. Ibarat seseorang berlari, maka dia daftar terlebih dahulu, baru dia terhitung. Dia sebagai peserta lomba. Tiba-tiba ada nih anggota BMT lagi buat lomba lari atau jalan sehat. Nah, kemarin kan jalan sehat peserta BMT. Nah, itu masing-masing kan ngasih undian tuh, kupon. Akhirnya di situ ada nulis sendiri kuponnya, bukan kupon dari BMT, nulis sendiri, disebutin 004545, saya nulis sendiri. Saya. Oh, coba lihat, loh kuponnya kok beda gitu. Enggak bisa terhitung. Begitulah di dalam Islam, bahwasanya segala amal ibadah itu terhitung ketika dia bersyahadat mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala ilah yang berhak disembah dengan benar. Hanya dia yang berdiri, menciptakan, memelihara, mengatur dan merajai segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang non muslim, sebaik apapun mereka, sebanyak apapun yang mereka miliki, maka kebaikan tersebut tidak terhitung sebagai sebuah amal di yaumil mahsyar kelak, di yaumut talaq kelak, di hari Allah ketika mempertemukan kita semuanya. Nah, Islam inilah sebagai syarat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak berbuat syirik, ya. Karena ada nanti Islam menyatakan muslim tetapi dia berbuat syirik, maka dia menjadi musyrik. Islam itu syarat Allah bisa menyelamatkan kita melalui permintaan, melalui syafaatul uzma Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang paling agung ketika Rasulullah SAW didatangi sebuah bangsa. Datang ke Nabi Adam, nafsi, celaka diriku, maksudnya saya saja dikeluarkan dari surga, tak bisa minta sama saya. Mereka datang ke Nabi Nuh, nafsi, saya saja, anak-anak, istri, tak ada yang bisa ikut saya, padahal dakwah 950 tahun. Datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, nafsi, celaka diriku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pernah mengatakan bertauriyah, itu bukan berbohong, tapi mirip dengan berbohong. Mengatakan istrinya adalah saudarinya, hadhihi ukhti, katanya, di hadapan Namrud saat itu. Ya. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah nyenggol orang, meninggal dunia orangnya, nafsi. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian Nabi Isa alaihissalam tidak mengatakan seperti Nabi sebelumnya, tapi bukan aku
Nabi Isa tidak memiliki sebuah kesalahan, diangkat umur 20 sampai 22 tahun. Bukan aku, tetapi dia, ismuhu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang dia mengesakanmu, beriman kepadaku, angkat dia dari neraka, angkat dia dari kesusahan di yaumil mahsyar kelak. Jadi walaupun ada yang masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, ya. Kan ada yang dia fasik, berlebihan fasiknya, timbangannya, cawan keburukannya ternyata lebih berat dibanding cawan kebaikannya, akhirnya masuk neraka. Toh na'udzubillah min dzalik, kok dia tetap masuk neraka? Itu dikopiok-kopiok terlebih dahulu di neraka. Kopiok-kopiok itu tahu bahasa Jawa Bapak Ibu, dia apa kan tuh ya, bahasa Melayu apa tuh? Kalau pakaian masuk dalam air dibersihkan gitu, kopiok-kopiok dibrus, nah itu diperes dulu, dah bersih kotorannya baru masukkan dalam surga. Nah itu syaratnya dia sebagai seorang muslim, syaratnya dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada ayat yang menarik dalam Quran surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat daripada dirinya. Huwallazi yuriikum ayatihi. Dia adalah zat yang melihatkan, memperlihatkan kepada kalian ayatihi, daripada ayat-ayatnya. Ya, baik ayat-ayat syar'iyyah maupun ayat kauniyah, ayat yang terlihat sebagai alam yang kita saksikan saat ini. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, yang menurunkan dari langit rezeki-rezeki, ya, baik hujan maupun sinar. Yang mana hujan, kata para mufassirin, adalah satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Kalau tak ada hujan, kan ada laut Ustaz, iya kalau dekat sama laut. Kalau enggak, iya kalau bisa dikonsumsi secara langsung laut kan asin. Ya. Hujan itu adalah salah satu pokok daripada kehidupan kita. Dari hujan menumbuhkan makanan. Dari hujan makanan tanaman-tanaman, rumput-rumput dimakan oleh hewan-hewan ternak, dikonsumsi oleh kita. Yang nurunkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bentuknya hujan. Dan alangkah indahnya hujan itu bentuknya tetesan. Kalau hujan itu bentuknya sekepal-kepal tangan ini, naudzubillah min dzalik, di beberapa daerah ada yang turun hujan sekepal-kepal tangan ini. Walaupun bentuknya mungkin bukan salju yang sekepal tangan, air sekepal tangan, itu kena 5 kali pingsan kita. Betul enggak? Hujan direngat sekepal tangan ini, satu tetesnya tas. Indah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan air hujan tuh tetesan. Jadi bukan segede-gede ini coba. Ya, air hujan itu. Dan juga yang dari langit, rezeki dari langit apa salah satunya? Sinar. Sinar matahari adalah satu hal yang sangat pokok juga dalam kehidupan. Ya, sampai-sampai di Cina itu meluncurkan dengan biaya ratusan triliun menciptakan matahari buatan. Ya, gimana tetap bisa dapat matahari di musim dingin, di musim salju, coba. Saking pentingnya sinar sampai mereka mengeluarkan seperti itu. Bagi seorang muslim nggak harus, kalau bisa ya buatlah. Tapi berapa lama bertahan dia? Berapa panas sih matahari buatan itu dibanding mataharinya Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu rezeki. Terjadi fotosintesa dalam tanaman, yang tanaman itu lagi-lagi kita makan dan seterusnya. Fada'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka oleh sebab itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan tauhid walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Nah, ini satu hal yang menunjukkan bahwa orang kafir dan muslim itu selamanya tidak dalam keadaan damai. Ya. As-sulhu. Ada pembahasan tentang di dalam fikih jinayah itu as-sulhu, damai. Ya, dasar daripada hubungan Islam sama kafir itu enggak damai. Maksudnya gini, walaupun secara kasat mata mereka damai, tetapi secara hati
Muslim yang menunjukkan sikap bahwa dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hipokrit bahwasanya dia hanya menampakkan senang sama orang kafir tapi dia dalam hatinya ngingkari, ya. Itu suatu hal yang nyata, terlihat bahwasanya seorang muslim itu tidak ada yang berdamai dengan orang-orang kafir sekalipun mereka berbuat satu perjanjian damai. Tetapi dasar daripada hubungan Islam sama orang-orang kafir itu tidak damai. Artinya mereka punya satu perasaan tersendiri terhadap kita, kita pun punya perasaan tersendiri terhadap mereka. Tetapi mereka tidak pernah ridho dengan keislaman kita. Pokoknya Islam itu satu hal yang sangat mereka benci. Karena Islam, kenapa Islam itu dibenci? Kenapa khilafatul muslimin itu dibenci? Kenapa kira-kira? Karena Islam itu agama yang melarang hal-hal yang mereka suka. Satu contohnya maisir, judi. Judi itu satu hal yang sampai detik ini sangat marak dan sangat mudah diakses oleh siapapun. Buka Google, iklannya judi, betul enggak? Ya, mohon maaf, buka tentang tema agama aja, iklannya judi. Coba, ya iklan-iklan liar itu masuk ke setiap ini ya. Iklannya tentang judi. Namanya judi itu marak. Itu sampai saat ini masih satu hal yang sangat mereka sukai. Kalau judi tak ada, khomer nggak ada. Kalau khomer nggak ada, wanita-wanita simpanan, wanita prostitusi, pelacur itu nggak ada. Ya, artinya kehidupan dunia yang saat ini mereka jalani menjadikan mereka kaya, menjadikan mereka puas secara fisik mereka, itu menjadi terhalang. Maka agama Islam ini menuntun kita kepada kebaikan, ya, meminta kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka benci, dan selamanya pasti mereka benci. Inna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu inna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Yang paling dahsyat permusuhannya orang-orang Yahudi, apalagi elit-elit Yahudi, Zionis Global, Freemasonry, apalagi mereka permusuhannya amat ketat sama kita. Dua daerah terbesar saat ini di Indonesia, satu Manado, satu Yogyakarta, prostitusi paling kencang. Kenapa? Di sana paling kuat Yahudinya. Manado, Jogja. Sampai salah satu mahasiswa kita dulu di Mahat Ali itu pengen buat tesis, pengen buat skripsi. Tapi dosen larang. Kenapa? Sempat itu dibuat, mereka buru kamu. Saking dahsyatnya yang di Jogja, salah satu level setelah ditelusuri untuk masuk ke dalam Freemasonry mereka, kelompok Zionis itu salah satunya minum darah. Ya, mereka bersekutu dengan setan-setan. Ya, mereka sangat benci terhadap kaum muslimin. Karena Islam ini ngajak kepada kebaikan. Nggak ada agama yang ngajak kebaikan pol-polan kecuali Islam. Ya, ngajak kepada kebaikan. Judi nggak boleh, riba nggak boleh. Kenapa riba nggak boleh? Kan memberikan keuntungan. Berikan keuntungan pada siapa? Dan saat ini banyak rengat nir, lentah darat itu banyak. Ada yang ngadu-ngadu lagi-lagi tentang itu, ngadu lagi-lagi tentang itu, ngadu lagi-lagi tentang leasing. Masih juga mau, Muslim masih juga mau. Ya, itu semuanya diperangi oleh Islam. Maka Islam ini agama yang paling purna, mengajak kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lanjut terakhir, rafi'ud darajat yudhul arshi yulqir ruha min amrih. Dia adalah zat yang maha tinggi derajatnya, memiliki arsy yang agung, yang meniupkan ruh dan wahyu kepada yang dikehendakinya. Liyunzura yaumat talaqa, untuk memberikan peringatan di hari dipertemukan kita kembali. Hari apa itu? Yaumahum barizun, hari di mana kita akan keluar dari liang lahat kita, dari kubur-kubur kita. Ya. La yakhfa 'alallahi min syai', yang tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Ya, limanil mulkul yaum, Allah akan bertanya hari itu. Limanil mulkul yaum, milik siapa ini? Lillahil wahidil qahhar,
Hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid. Adalah zat yang esa. Esa yang tidak menunjukkan bahwa ada angka 0 sebelum 1, ada angka 2 setelah 1. Ya, dia sendiri, ya. Dia sendiri, berdiri sendiri. Al-Qahhar, yang mampu memaksakan kehendaknya, yang perkasa. Tidak ada yang tersembunyi hari itu segala sesuatu. Mbah Maimun Zubair itu menjelaskan bahwa sifatnya Allah Subhanahu wa taala khabirum, alimun khabir, Allah alimun khabir atau khabirum bima ta'malun, itu luar biasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'rifu sawfa dabibun naml. Allah tuh ya tahu suara derap langkah kaki daripada semut itu dengar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut namlatus sauda yajri atau yamshi fi hijaratin sauda fi lailatin muzlimah. Allah tahu bahkan derap langkah kaki semut warnanya hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gulita. Saking tahunya Allah Subhanahu wa taala. Wa matasqutum min waraqah, dan Allah tahu mana saja daun-daun yang tengah jatuh. Ya. Mana saja daun yang tengah jatuh di muka bumi ini, ya Allah tahu. Mana yang basah, mana yang lembab, mana yang kering, ya Allah tahu. Begitu Allah mensifati dirinya sebagai khabir, yang mengetahui, sebagai yang esa, sebagai yang mampu memaksakan kehendak dari sifat-sifatnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memiliki segala sesuatunya, yang menciptakan hari, menciptakan hujan. Jangan sampai kita mencela daripada hari-hari, waktu, suasana, cuaca dan lain sebagainya. Karena ada orang, aduh, dah hujan pula lagi. Hambaku menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan mencela. Ini apalagi hari-hari sering hujan. Saya kadang duduk, saya dengar orang cakap, aduh, dah hujan lagi. Aduh, dah hujan lagi. Hambaku menyakitiku. Dia menyakiti bukan kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Hambaku menyakitiku. Dia tidak menyakitiku dengan mencelah diriku, tetapi dia mencela waktu, suasana atau cuaca yang saat itu sedang dirasakan olehnya. Ya, panas dari Allah, hujan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penghambaan diri Allah Subhanahu wa taala dengan kita nyerah. Hamba itu lawan kata daripada Khaliq, pencipta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta makhluk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu kualitas diri kita, apa kata Buya Hamka, seorang ulama asri meninjau, seorang alim mujahid. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak habis-habis membaca buku Buya Hamka ini. Kenapa? Buku Buya Hamka itu saya pikir cuma belasan. Rupanya 200 lebih judul buku yang dikarang oleh Buya Hamka asri meninjau nih. 200 lebih judul buku beliau itu, Pak. Ini orang-orang Minang tuh wajib tuh baca. Orang Melayu wajib, karena orang Melayu yang bisa ngerti. Orang Jawa susah ngertinya. Apa kata Buya Hamka? Untuk tahu siapa dirimu, apa itu Islam, pergilah ke pasar. Nah, ini kan kita sering ke pasar. Pergilah ke pasar, pergi ke lapak buah, ambil satu buah yang kecil. Katakan dengan lisanmu kepada hatimu, lalu jawab dengan hatimu, wahai diriku, mampukah engkau membuat buah yang sekecil ini, contohnya kelengkeng, rasanya manis dan laku di pasaran. Lalu hati kita spontan pasti mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Bahasa saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu apa bahasa lainnya? Saya menyerah. Itulah kualitas dirimu sebagai hamba. Coba, kita ciptain buah kecil aja gak bisa. Oh kan gampang Ustaz, tinggal kita stek lah, itu kan sudah diciptakan. Itu bukan menciptakan. Buahnya loh kita ciptakan, sekecil itu gak bisa. Maka atom, neuron, sel-sel, molekul bisa terkendalikan, bisa tumbuh dan bergerak, patuh di bawah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang menakjubkan. Coba bayangkan, biasa ya, kita makan bentuknya nasi, masuk ke lambung,
Itu bisa jadi nutrisi yang diserap di usus kecil dan seterusnya. Ampasnya dibuang. Karena pasti ada yang nggak baik, ada racun ditawar. Udah masuk ya? Ya, ada racun ditawar oleh hati dan empedu kita. Baik. Inilah kualitas diri kita sebagai seorang hamba, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita Allah berikan ketulusan hati untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, tidak menuruti daripada hawa nafsu kita, melainkan tuntunan daripada syariat Islam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan panggil Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.